Hai men, apa tetangga kalian seorang bidan? Atau bahkan saudara kalian seorang perawat? Kalau boleh kutebak, apa benar suaminya adalah seorang aparat? Atau pria berseragam lainnya bukan? Memang sudah menjadi rahasia umum, karena di luar sana banyak TNI atau Polri yang akhirnya menikah dengan perawat atau bidan. Dan bagiku ya gak ada masalah, karena mereka mungkin sudah jodoh. Perkenalkan, namaku Ridwan. Aku mau bercerita tentang perjuangan cintaku untuk mendapatkan hati seorang bidan. Awal mula kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu, saat aku bekerja di salah satu rumah makan, tepatnya di kota kelahiranku, Banyuwangi. Namanya rumah makan kecil. Soal posisi sebagai apa, bisa dibilang serabutan. Kadang di dapur, kadang sebagai pelayan, terkadang juga sebagai kasir. Ya, multi talent dah pokoknya. Di sini aku kerja full time. Meskipun warung bukannya sore hingga malam, paginya aku belanja kebutuhan warung makan. Ya, gantian sama karyawan yang lain. Oleh karena itu, aku tinggal di mes yang disediain oleh juragan. Padahal rumah dan tempat kerjaku nggak jauh-jauh amat. Dan aku hanya bisa pulang ke rumah dalam waktu 1 bulan 2-3 kali. Suatu hari, saat warung lagi rame banget, beda dari hari-hari biasanya. Hari yang sangat melelahkan bagiku. Kali ini, aku benar-benar capek banget. Mumpung gak ada pesanan, sejenak aku luangkan waktu untuk istirahat. Duduk-duduk di samping kasir sambil lihat-lihat pelanggan. Kiri, kanan, set. Mataku hampir copot ketika aku melihat sosok wanita yang bersinar daripada yang lain. Badan yang awalnya pegel, kaku-kaku, seketika langsung hilang men. Pandang dia doang padahal. Ini cewek sepertinya pelanggan baru di sini, karena sebelumnya aku gak pernah lihat dia makan di tempat ini. Hari berganti hari, ini cewek semakin sering makan di tempatku kerja. Sebulan 3-4 kali. Aku hanya bisa menahan ludah sambil curi-curi pandang dia doang, dan belum berani melakukan pergerakan untuk mendekatinya. Hingga suatu hari saat aku sedang menjadi kasir, kebetulan si doi lagi bayar. Yos, ini adalah kesempatanku. Godain tipis-tipis, boleh kali ya? Mbak, maaf, iku upoi sampean. Loh, ndok endi mas? Tak bujui. Mas, tiwas aku isin. Dimulai dari sini, aku mulai tahu nama yang tertulis di dadanya, Yuli Marliana. Iseng-iseng gue ketik nama tersebut di sosial media. Simsalabim, kucing kawin, selepet. Dan aku menemukan wajah yang mirip banget dengan dia. Nggak salah lagi, ini orangnya. Di situ aku inbox si doi. Kira-kira dibales gak ya? Ya, namanya juga usaha. Dan jeng-jeng, dibales men. Di sini aku mulai tahu bahwasanya dia seorang bidan. Tempat praktiknya nggak jauh dari rumah makan tempatku kerja. Hari demi hari aku makin akrab sama doi. Dari kagum hingga simpati dan berakhir menaruh hati kepadanya. Fik, ini yang dinamakan jatuh cinta. Tidak sabar menyatakan perasaanku kepadanya. Ya, walau resiko ditolak pasti ada. Sebagai seorang pria, aku harus menyatakan lebih dulu perasaanku kepadanya. Lagi-lagi si Bejo masih berpihak kepadaku. Eits, bukan Bejo yang ini. Cintaku diterima oleh doi dan kita resmi jadian. Hingga 8 bulan jadian, banyak masa-masa yang kita lewati bersama. Dari cinta-cintaan, seneng-seneng bareng, hingga sebuah pertengkaran kecil. Dan tibalah saatnya si doi perkenalkan aku ke orang tuanya. Pertemuan pertama dengan calon mertua, aku agak-agak gugup. Takut orang tuanya gak suka, takut hubungan gak direstui, dan takut orang tua doi galak. Saat pertama kali ketemu orang tua doi, perasaan takut dan gugup semakin bergejolak. Apalagi lihat kumis bapak doi yang tumbuh lebat, bagai sebuah celurit yang ingin menyambit kepala gua. Jadi kamu boyfriend si Yuli? Iya pak. Lulusan apa li? Cuma SMK pak.
Kalau SMK ya paling enggak jadi polisi atau tentara dong. Atau minimal lurah lah. Alah, sebuah skenario yang biasa aku lihat di TV-TV sekarang menjadi sebuah kenyataan pahit kepada diriku. Si Bejo tidak lagi berpihak kepadaku. Hal yang aku takutkan sekarang menjadi nyata. Nyaliku menciut seperti curut got yang kelihatan kisut. Pes. Calon mertua Fik tidak merestui hubungan kami. Dengan alasan aku hanya seorang pelayan rumah makan yang tidak punya sebuah jabatan. Sedih sih, tapi aku sadar diri aku siapa. Wajarlah kalau orang tua pilih-pilih seorang menantu. Apalagi si Yuli memiliki jabatan yang lebih baik daripada aku. Dan aku tidak akan menyerah sampai di sini. Aku harus berjuang dan meyakinkan ke orang tuanya kalau aku tidak seburuk yang dia bayangkan. 8 bulan menjadi hubungan tidak sebentar, men. Banyak sebuah kenangan manis yang sulit untuk dilupakan. Dan kami sepakat melanjutkan hubungan ini biarpun tanpa restu orang tua. Sesekali aku main ke rumahnya, minim sebulan sekali atau 2 kali. Ya, meskipun orang tua doi selalu menganggapku gak ada, tapi aku tetap nekat bahwa aku serius menjalin hubungan ini. Sambil menunggu momen di mana aku bisa membuktikan bahwa akulah yang terbaik. Suatu hari aku inget banget saat aku lagi main ke rumah si Yuli. Tiba-tiba datang pria gagah berbadan kekar dan berbaju loreng. Pria tersebut disambut sangat hangat oleh orang tua Yuli. Beda banget sama aku yang mungkin hanya dianggap sebagai curut yang merusak pemandangan. Orang tua Yuli memperkenalkan bahwa dia adalah calon pendamping hidup buat si Yuli. Men, kalau kalian berada di posisiku, gimana men? Kalau aku sih ambiar men, nyesek parah, malu banget. Udah saat itu aku ingin jadi batu aja dah. Mau pamit pulang gimana ngawalinya ya kan? 10 menit berasa jadi kutu kupret di sana. Dengan alasan mau berangkat kerja, aku pamit pulang. Aku merasa terpukul, sakit hati ini. Sungguh membingungkan saat mengalami kejadian ini. Satu sisi, aku tidak ingin kehilangan dia. Sisi lain tidak punya kemampuan untuk memilikinya. Aku sadar bahwa diri ini tidak lebih baik dari pria tersebut. Dan baiknya aku mengalah dan mundur secara pelan-pelan. Kebetulan rumah makan tempatku kerja lagi buka cabang baru di Pulau Bali. Aku mengajukan dan bersedia untuk ditempatkan di sana. Ya, berharap semakin jauh dari Yuli, semakin cepat pula buat melupakannya. Meski aku tahu itu sangatlah berat. 2 bulan setelah itu, memang sih aku belum bisa move on. Ditambah aku masih kontek-kontekan sama doi. Semakin jauh dengan doi, justru menghadirkan rindu yang tambah berat dan kuat. Canggung antara mau maju apa mundur. Kalau maju, sainganku terlalu berat. Apalagi dukungan orang tuanya yang lebih mengutamakan pilihannya ketimbang aku. Kalau mau mundur, hati ini tidak mau diajak kompromi. Bawaannya ingin hidup dan mati bersama dia selamanya. Hingga suatu hari, aku mendengar kabar bahwa Yuli sakit dan saat ini sedang dirawat di Puskesmas Wongsorejo, Banyuwangi. Dan aku sebagai pria yang peduli, pria yang masih menaruh hati kepadanya, bergegas untuk menjenguknya meskipun jarak antara Bali dan Banyuwangi itu tidak dekat. Beruntung lagi, aku dapat izin dari bos. Singkat cerita, sampai di lokasi, aku melihat Yuli sudah terkapar di ruang UGD. Kondisinya udah lemes banget. Yang bisa aku lakukan hanya memberi dukungan, memotivasi agar daya tubuhnya kembali normal dan sehat kembali. Beberapa kali aku juga masih melihat orang tua Yuli yang masih cuek sama aku. Pikirku sih tujuanku kesini baik. Ya ngapain harus malu. Dua hari sudah aku menginap di tempat tersebut. Dan syukur karena kondisi Yuli udah mulai membaik. Yos, waktunya pamit untuk memulai aktivitas Yuli kembali. Beberapa saat setelah pamit ke Yuli, orang tua Yuli datang dan menghampiriku. Nak, kalau kamu emang seru sama Yuli, Bapak minta tolong jangan buat Yuli menangis ya. Buat dia bahagia dengan caramu sendiri. Iya Pak,
pasti. Terima kasih ya Pak. Bapak yang harusnya terima kasih kepadamu nak. Dan akhirnya perjuanganku selama ini gak sia-sia. Sebuah perasaan bahagia, perasaan yang indah. Sampai-sampai bibirku terasa kaku karena terlalu lama tersenyum menerima kenyataan ini. Hingga sekarang hubunganku semakin membaik. Dan alhamdulillah kami udah melakukan pertemuan kedua keluarga. Tinggal menentukan hari sakralnya. Buat kalian yang masih berjuang untuk mendapatkan restu orang tuanya, berusahalah semaksimal mungkin untuk memiliki dirinya. Tunjukkanlah bahwa kamu yang terbaik. Berusaha hingga batas akhir. Dan jika memang tidak bisa, relakan dia karena dia memang bukan jodohmu. Ikhlas untuk kepergiannya dan carilah jodoh yang lain.